Seluruh tubuh Pak Ratno ini sangat licin dan pada saat bagian tubuhnya ini digosok, tubuh Pak Ratno ini mengeluarkan seperti sisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengklik video saya. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mensupport channel saya. Semoga kebaikan teman-teman semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube saya, jangan lupa diklik tombol subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan apabila saya mengupload video terbaru. Jangan lupa di like, di komen, dan jangan lupa dibagikan ke media sosial teman-teman yang lainnya. Pada malam hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang saya dapat dari salah satu teman subscriber saya. Jadi buat teman-teman semuanya yang penasaran dengan kisah apa yang akan saya ceritakan pada malam hari ini, tonton video saya sampai selesai. Pada malam hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang saya dapat dari salah satu teman subscriber saya yang bernama Rahmat. Jadi kisah ini bermula dari dua orang pasangan suami istri. Kisah ini terjadi pada tahun 2004 di Sumatera. Jadi di sini kita sebut saja namanya Pak Ratno dan Bu Sumi. Pak Ratno dan Bu Sumi ini baru menikah kurang lebih 2 tahun yang lalu. Pak Ratno ini bekerja di salah satu perusahaan swasta. Sedangkan Bu Sumi dia membuka toko peralatan rumah tangga gitu ya, perabotan rumah tangga yang gak jauh dari rumahnya. Pak Ratno dan Bu Sumi ini belum memiliki momongan. Mereka ini hidup sangat sederhana. Gaji Pak Ratno hanya cukup untuk makan sehari-hari dan hanya cukup untuk membayar kontrakan rumah mereka. Sedangkan penghasilan dari toko punya Bu Sumi ini tidak terlalu ramai memang tokonya. Jadi bisa dibilang uang yang didapat setiap hari itu hanya bisa untuk tabungan mereka kalau misal ada kebutuhan yang mendesak saja. Jadi dengan kondisi keuangan mereka yang seperti itu, Pak Ratno dan Bu Sumi ini mereka sangat bersyukur dan mereka hidup dengan bahagia. Kehidupan dari Pak Ratno dan Bu Sumi ini berjalan seperti biasa gitu ya, seperti layaknya pasangan suami istri. Setiap hari Pak Ratno ini berangkat ke kantornya dan setiap hari juga Bu Sumi ini berangkat ke toko perabotan yang dimiliki oleh Bu Sumi. Bu Sumi ini berangkat ke toko sekitar jam 9 atau jam 10 gitu ya, dan dia pulang jam 4 atau jam 5. Sebelum suaminya pulang, Bu Sumi ini berusaha untuk sampai di rumah terlebih dahulu untuk menyiapkan makan malam buat Pak Ratno ini. Pak Ratno bekerja di perusahaan tersebut kurang lebih sudah 7 tahun lamanya. Nah, pada suatu saat perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan dan mengharuskan perusahaan itu untuk mengurangi jumlah karyawannya.
Dan tiba-tiba Pak Ratno ini mendapatkan surat PHK dari kantornya setelah mengetahui bahwa dirinya sudah tidak bekerja di perusahaan tersebut. Pak Ratno sebenarnya berat untuk memberitahu Bu Sumi gitu ya, karena memang keadaan di toko juga tidak terlalu ramai. Jadi dia sebelum pulang itu sempat berpikir bagaimana untuk menyampaikan berita tidak baik ini kepada sang istri. Setelah Pak Ratno ini berpikir keras bagaimana caranya buat menyampaikan berita ini kepada sang istri, maksudnya biar Bu Sumi ini nggak shock gitu kan, karena sebelum-sebelumnya 2 atau 3 hari sebelum Pak Ratno ini di PHK, Bu Sumi ini sempat cerita ke Pak Ratno kalau di toko perabotan milik Bu Sumi ini sedang tidak ramai. Jadi memang kadang sehari itu sama sekali tidak ada pembeli. Disitulah ya Pak Ratno ini semakin berat untuk menyampaikan berita yang ia dapat dari kantornya. Akhirnya setelah Pak Ratno ini pulang dan bertemu dengan istrinya, tiba-tiba perasaan Pak Ratno ini sudah nggak karuan. Akhirnya Pak Ratno memanggil istrinya gitu ya, duduk di meja makan. Sebelum makan Pak Ratno bilang sama Bu Sumi, "Bu, Bapak mau menyampaikan berita yang nggak enak, Bu." "Loh, kenapa Pak?" "Sebenarnya seminggu yang lalu juga Bapak kan sudah bilang ke Ibu kalau kantor Bapak itu sedang mengalami kebangkrutan dan memang ada beberapa karyawan yang harus di PHK. Dan tadi pagi Bapak mendapatkan surat PHK Bu dari kantor." Bu Sumi yang tadinya semangat untuk makan bersama suaminya gitu ya, tiba-tiba mendengarkan perkataan dari Pak Ratno tadi langsung berhenti dan mengeluarkan air mata. "Kenapa semua ini harus kita yang alami ya Pak? Keuangan kita sedang gak bagus. Di warung Ibu juga pembeli hampir tidak ada yang beli. Satu barang pun terjual dalam 1 hari pun itu seperti ya alhamdulillah. Nah sekarang Bapak yang di PHK dari kantor." Pak Ratno berusaha untuk membesarkan hati istrinya ini ya. Jadi Pak Ratno bilang, "Ya udah nggak apa-apa Bu. Ya mungkin semua ini ada hikmahnya. Mungkin Allah kasih jalan seperti ini biar Bapak lebih sering ketemu sama Ibu. Atau mungkin biar Bapak bisa menolong Ibu di warung." Sebagai kepala keluarga, Pak Ratno merasa besarlah tanggung jawabnya. Bagaimana caranya dia harus membahagiakan istrinya. Minimal dapurnya bisa ngebul lah kayak gitu ya. Segala upaya dilakukan oleh Pak Ratno. Di warung tidak ada yang beli, Pak Ratno ini berusaha untuk menjual dagangan istrinya menggunakan motor untuk keliling kampung. Motor milik Pak Ratno ini dimodifikasi. Jadi bagaimana caranya supaya barang dagangannya itu bisa dibawa dan dijual keliling kampung. Dan hasilnya pun tetap sama. Jarang sekali orang yang membeli perabotan yang dijual oleh Pak Ratno ini. Namun di sini Pak Ratno juga tidak patah semangat. Pak Ratno masih sangat bersemangat bagaimana caranya aku harus mencari uang, aku harus berjualan, dan bagaimana caranya barang yang dijualnya ini laku dan pulang mendapatkan uang. Di saat keuangan dari Pak Ratno dan Bu Sumi ini sedang tidak baik ya. Jadi Bu Sumi ini mengalami tanda-tanda kehamilan. Setiap bangun pagi Bu Sumi ini muntah-muntah gitu ya, makan gak enak, dan semua perubahan itu benar-benar terlihat dari Bu Sumi ini. Pak Ratno pada saat melihat istrinya seperti itu agak khawatir gitu. "Loh Bu, kamu kenapa? Kamu sehat kan?" "Gak tahu nih Pak, udah 3 hari kok aku setiap hari perasaannya gak enak, pengennya muntah terus mual aja bawaannya." "Jangan-jangan kamu hamil Bu." Spontan Pak Ratno ini mengucapkan seperti itu kepada Bu Sumi. Dan Bu Sumi akhirnya juga seperti tersadar gitu. Iya ya, apa jangan-jangan aku hamil? Setelah keesokan harinya Pak Ratno ini mencoba untuk membeli alat tes kehamilan untuk Bu Sumi. Biar mereka ini yakin atau tahu gitu ya apakah Bu Sumi ini sedang hamil atau tidak. Dan setelah dibeli alat tes kehamilan tersebut, Bu Sumi ini udah gak sabar gitu ya untuk menggunakannya. Dan setelah dites, ternyata memang hasilnya Bu Sumi ini menunjukkan bahwa sedang hamil. Akhirnya untuk meyakinkan apakah Bu Sumi ini benar-benar hamil atau enggak, Pak Ratno dan Bu Sumi menuju ke puskesmas untuk
pengecekan lebih lanjut, bertemu dengan salah satu bidan di puskesmas tersebut. Dan setelah bertemu dengan salah satu bidan di puskesmas tempat mereka ini tinggal, Bu bidan ini bilang kalau memang Bu Sumi ini sedang hamil dan sudah memasuki usia kehamilan 2 bulan. Mendengar kabar kehamilan dari Bu Sumi, Pak Ratno ini sangat bahagia. Dikarenakan memang mereka sudah menikah kurang lebih 2 tahun dan baru kali ini Pak Ratno mendengar kabar bahwa istrinya ini sedang mengandung anaknya. Namun di sisi lain Pak Ratno juga merasa sedih dan sedikit bingung karena kondisi keuangan dari Pak Ratno dan Bu Sumi ini sedang sangat terpuruk. Pada suatu malam Pak Ratno ini sedang duduk sambil ngopi di teras rumahnya. Di situ Pak Ratno ini berpikir sangat keras bagaimana caranya untuk mendapatkan uang. Apa Pak Ratno harus mencari pekerjaan yang baru atau meneruskan jualan perabotan keliling. Tapi di dalam hatinya Pak Ratno ini berkata gitu ya, kalau saya jualan perabotan keliling untuk makan saja saya nggak cukup. Sedangkan Bu Sumi sedang hamil dan pasti membutuhkan biaya yang sangat besar untuk biaya persalinan dan kebutuhan anaknya nanti. Di sini Pak Ratno merasa kebingungan bagaimana caranya untuk mendapatkan uang. Pada saat Pak Ratno ini sedang bengong, pikirannya kosong, tiba-tiba saja entah bisikan setan dari mana, Pak Ratno ini berpikiran untuk melakukan pesugihan. Karena memang sebelumnya Pak Ratno ini mendengarlah desas-desus pesugihan di desa sebelah. Dan kebetulan yang melakukan pesugihan tersebut adalah teman kecil dari Pak Ratno ini. Dulu temannya itu hidup sangat susah dan sekarang hidupnya kaya raya. Jadi pada malam itu Pak Ratno ini entah kenapa berpikiran untuk melakukan pesugihan. Dan niat Pak Ratno tersebut untuk melakukan pesugihan ini langsung dikasih tahu ke Sumi, istrinya yang sedang berada di dalam kamar. Dan setelah Pak Ratno ini memberitahu Bu Sumi niatnya untuk melakukan pesugihan, sontak Bu Sumi ini kaget dan sangat melarang hal tersebut. Dia bilang sama suaminya, "Pak, itu hal yang sangat dilarang dan dibenci oleh agama kita. Selagi kita masih bisa usaha, ya udah kita usaha aja. Selagi kita masih bisa dagang, ya udah kita dagang aja. Kok bisa sih Bapak berpikiran seperti itu?" Nah, Pak Ratno kembali mengatakan kepada Bu Sumi, "Bapak cuma ingin mendapatkan uang untuk persiapan persalinan anak kita nanti, Bu. Bapak nggak mau nanti kalau anak kita lahir hidupnya jadi susah. Sedangkan anak ini sudah lama sekali kita inginkan." Terus Bu Sumi ini bilang lagi sama suaminya, "Pokoknya ibu nggak mau tahu. Buang jauh-jauh pikiran Bapak untuk melakukan pesugihan. Saya nggak rela anak kita nanti besar dan lahir dari hasil uang pesugihan." Dan mendengar perkataan seperti itu, akhirnya Pak Ratno ini mengurungkan niatnya untuk melakukan pesugihan. Dan akhirnya mereka berdua pun lanjut untuk tidur. Keesokan harinya Pak Ratno ini seperti memiliki semangat baru. Pak Ratno semakin semangat untuk berjualan dikarenakan ingin menyambut kelahiran anak pertamanya. Setiap hari Pak Ratno ini pergi pagi pulang malam dan memang hasilnya tidak sesuai ekspektasi lah. Tidak semua orang yang mau membeli perabotan yang dijual oleh Pak Ratno ini. Dan hal tersebut berulang setiap hari. Pak Ratno ini hampir setiap hari tidak pernah mendapatkan uang yang lebih dari hasil dagangan yang ia jual. Namun di sini Pak Ratno tidak pernah putus asa dan semakin semangat. Bagaimana caranya saya harus mendapatkan uang yang banyak untuk menantikan kelahiran buah hatinya itu. Pada suatu hari Pak Ratno ini didatangi oleh pemilik kontrakan rumah yang mereka kontrak. Ya, memang Pak Ratno ini kurang lebih sudah 3 bulan tidak membayar kontrakan rumah mereka. Dikarenakan memang kesulitan ekonomi yang mereka alami. Kalau misal ya Pak Ratno ini tidak di PHK dari kantornya, gaji dari Pak Ratno ini sangat mencukupi untuk membayar kontrakan rumah mereka dan makan sehari-hari. Pada saat pemilik kontrak rumah tersebut datang menemui Pak Ratno ini tadi,
beliau hanya mengatakan untuk segera membayar kontrakan rumah yang sudah 3 bulan tidak dibayar. Jadi di sini Pak Ratno kembali merasa seperti belum bisa menjadi suami dan ayah yang baik. Dan akhirnya Pak Ratno ini memutuskan dengan berat hati karena memang sudah tidak ada lagi tempat mereka ini mengadu. Mau mengadu kepada kedua orang tuanya, Pak Ratno ini merasa gak enak dikarenakan desakan oleh pemilik kontrakan yang mereka tempati. Akhirnya dengan berat hati dan sangat terpaksa, Pak Ratno ini meminjam uang dengan rentenir dengan bunga yang sangat besar setiap minggunya. Pada saat itu memang Pak Ratno ini sudah bingung dan gak tahu lagi harus mau minta tolong sama siapa. Akhirnya Pak Ratno pun meminjam uang tersebut kepada rentenir yang memang bisa dikatakan sangat sadis lah bunganya. Setelah meminjam uang kepada rentenir tersebut, setiap harinya Pak Ratno ini tidak berdiam diri gitu ya. Pak Ratno memikirkan bagaimana caranya untuk membayar hutangnya kepada rentenir tersebut yang setiap minggu bunganya itu bertambah kalau hutangnya tidak dibayar. Akhirnya Pak Ratno ini lebih keras, lebih giat lagi bekerja, dan di sela-sela Pak Ratno ini menjual dagangannya, Pak Ratno juga bekerja sampingan. Setelah selesai jualan, Pak Ratno ini pergi ke pasar untuk menjadi kuli angkut beras di salah satu toko di pasar tersebut. Dan uang yang Pak Ratno dapat juga tidak bisa membayar hutang yang ia pinjam kepada rentenir tersebut. Akhirnya setiap minggu hutang Pak Ratno ini semakin bertambah dikarenakan Pak Ratno belum sanggup membayar hutangnya atau mencicil hutangnya. Jadi bunganya itu semakin minggu semakin banyak, dan akhirnya rentenir itu mengetahui bahwa Pak Ratno ini memiliki barang dagangan yang biasa ia jual. Padahal kalau bisa kita bilang gitu ya, barang dagangan tersebut tidak seberapa nilainya. Namun rentenir ini sangat kesal gitu ya, karena Pak Ratno ini belum juga membayar hutang-hutangnya. Akhirnya semua dagangan yang Pak Ratno dan Bu Sumi ini punya diambil oleh rentenir tersebut. Setelah semua barang dagangannya ini diambil oleh rentenir tersebut, Pak Ratno di sini semakin bingung bagaimana caranya Pak Ratno ini berjualan, sedangkan semua dagangannya diambil oleh rentenir itu. Dan akhirnya Pak Ratno memutuskan untuk setiap harinya ke pasar dan menjadi kuli panggul beras di salah satu toko beras di pasar tersebut. Dan akhirnya Pak Ratno ini kembali terbersit di pikirannya untuk melakukan pesugihan. Kali ini Pak Ratno bicara kepada Bu Sumi gitu ya. Dia bilang sama istrinya, "Bu, memang tidak ada pilihan yang lain. Hutang kita sama rentenir itu semakin banyak. Dan Bapak di sini sudah nggak tahu bagaimana caranya untuk mendapatkan uang." Dan mendengar perkataan suaminya tersebut, Bu Sumi ini juga merasa kasihan ya melihat Pak Ratno ini, karena selama ini Pak Ratno sudah berusaha dan kerja keras untuk mendapatkan uang. Dan akhirnya dengan berat hati, dan Bu Sumi ini udah nggak mikirin macam-macam. Yang ada di pikiran Bu Sumi bagaimana caranya mendapatkan uang untuk membayar semua hutang-hutang yang ada di rentenir tersebut. Dan akhirnya Pak Ratno dan Bu Sumi ini sepakat untuk melakukan pesugihan tersebut. Dan keesokan harinya Bu Sumi sama Pak Ratno ini segera mencari rumah dukun yang memang sebelumnya sudah mereka cari tahu. Di perjalanan beberapa kali Pak Ratno sama Bu Sumi ini menanyakan alamat rumah dukun tersebut ke beberapa warga. Nah, di sini setiap warga yang ditanya oleh Pak Ratno atau Bu Sumi ini gitu, setelah ditanya rumah Bapak ini di mana ya Pak gitu ya, warga ini seperti melihat keanehan gitu. Maksudnya para warga itu sudah mengetahui maksud dan tujuan mereka datang ke situ pasti untuk melakukan pesugihan. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, Pak Ratno sama Bu Sumi ini sampai di rumah dukun tersebut. Nah, sesampainya di rumah dukun itu, mereka berdua disuruh masuk, dijamu lah seperti itu ya. Dan
Pak Retno dan Bu Sumi ini ditanya sama dukun itu apa maksud dan tujuannya datang ke tempat beliau. Walaupun memang dukun itu sebenarnya sudah mengetahui maksud dan tujuan mereka datang itu untuk melakukan pesugihan. Pak Retno ini menjelaskan kepada dukun itu bahwa ingin melakukan pesugihan dikarenakan keuangannya yang benar-benar sangat terpuruk pada saat itu. Seketika dukun itu langsung tertawa dan langsung memberitahu kepada Pak Retno dan Bu Sumi ini syarat-syarat untuk melakukan ritual pesugihan tersebut. Lalu dukun tersebut memberikan syarat apakah Pak Retno rela istri Pak Retno ini ditiduri oleh siluman ular. Mendengar perkataan dukun tersebut, Pak Retno ini seketika kaget karena beliau tidak rela apabila istri tercintanya tersebut ditiduri oleh siluman ular. Dan pada saat itu Bu Sumi, istri dari Pak Retno ini, langsung meyakinkan Pak Retno bahwa dirinya akan baik-baik saja. Karena memang apa yang telah mereka setujui ini ya untuk melakukan pesugihan demi kebaikan mereka berdua dan anaknya. Dan mendengar perkataan dari istrinya tersebut, akhirnya Pak Retno ini menyetujui persyaratan yang diajukan oleh dukun tersebut. Dan sang dukun mengatakan Pak Retno dan Bu Sumi ini kembali datang pada Selasa Kliwon untuk melakukan ritual pesugihan tersebut. Dan akhirnya Pak Retno dan Bu Sumi ini pun pada malam hari itu pulang ke rumahnya. Singkat cerita, akhirnya hari itu pun tiba. Jadi Pak Retno dan Bu Sumi ini akhirnya mendatangi kembali rumah dukun tersebut untuk melakukan ritual pesugihan tersebut. Setelah Pak Retno dan Bu Sumi ini datang, dukun tersebut telah menyiapkan sebuah ruangan dan dukun tersebut telah menyiapkan kamar untuk Bu Sumi. Sedangkan Pak Retno ini disuruh menunggu di luar kamar tersebut. Tak lama kemudian dukun tersebut memanggil siluman ular tersebut untuk memasuki kamar. Dan setelah ritual pesugihan tersebut selesai, jadi Sumi dan Pak Retno ini bergegas buat pulang. Dan pada saat mereka ini bergegas untuk pulang, tiba-tiba langkah mereka terhenti dan mereka dipanggil oleh dukun tersebut. Jadi dukun itu mengatakan bahwa pantangan yang harus dilakukan oleh Pak Retno dan Bu Sumi ini adalah mereka berdua dilarang melakukan hubungan di hari Selasa Kliwon. Jadi apabila mereka tidak ingin pesugihan tersebut berakhir, mereka harus menghindari pantangan satu-satunya itu. Setelah mendengarkan perkataan dari sang dukun, akhirnya Pak Retno sama Bu Sumi ini mengiyakan ucapan tersebut dan mereka pun pamit pulang ke rumah. Setelah melakukan ritual pesugihan tersebut, tiba-tiba Pak Retno ini menjadi orang kaya baru di kampungnya. Semua terasa sangat mudah. Semua hutang-hutang yang ia pinjam di rentenir tersebut ia bayar. Bahkan bukan cuma itu, Pak Retno ini bisa membeli apapun yang ia butuhkan dan yang ia inginkan. Jadi Pak Retno ini untuk menutupi pesugihan yang ia lakukan, akhirnya dia memutuskan untuk membuka warung soto ayam di kampungnya. Dalam waktu yang sangat singkat, Pak Retno bisa membuka puluhan cabang soto ayam tersebut. Dengan kekayaan berlimpah, Retno ini dengan sangat mudah bisa membangun rumah yang sangat megah, bisa membeli mobil dengan harga yang sangat mahal gitu ya. Jadi di kampung ini warga-warga yang melihat kekayaan Retno malah berdecak kagum gitu. Bahkan Pak Retno ini seringkali diundang gitu ya di acara-acara desa untuk membagikan bagaimana caranya menjadi pedagang yang sangat sukses. Namun pada suatu hari Pak Retno sama Bu Sumi ini tidak sengaja melanggar pantangan yang telah diberikan oleh sang dukun kepadanya. Pada malam Selasa Kliwon, Pak Retno sama Bu Sumi ini ya secara tidak sengaja melakukan hubungan. Tanpa sedikit pun mengingat bahwa mereka berdua ini tidak boleh melakukan hal tersebut.
Kecerobohan tersebut mengakibatkan hal yang buruk terjadi kepada Pak Ratno. Keesokan harinya, jadi seluruh badan Pak Ratno ini merasakan gatal yang sangat teramat. Melihat suaminya ini merasakan gatal gitu ya di sekujur tubuh, akhirnya Bu Sumi ini memberikan obat yang bisa menghilangkan rasa gatal. Dan setelah beberapa hari obat tersebut diminum, namun gatal yang dirasakan oleh Pak Ratno ini nggak hilang-hilang. Dan akhirnya Bu Sumi ini berinisiatif untuk membawa Pak Ratno ini ke salah satu rumah sakit yang ada di desanya. Pada saat sampai di rumah sakit, jadi pada saat itu dokter bilang kalau Pak Ratno ini hanya mengalami sakit gatal-gatal biasa. Dan disarankan untuk dirawat di rumah sakit dalam beberapa hari biar bisa dilihat perkembangannya. Akhirnya Pak Ratno ini dirawat dalam beberapa hari di rumah sakit itu. Namun setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit tersebut, gatal yang dirasakan oleh Pak Ratno tidak kunjung hilang. Bahkan bisa dikatakan semakin menjadi-jadi rasa gatal yang ia rasakan. Bahkan dalam beberapa hari saja penyakit yang diderita oleh Pak Ratno ini semakin parah. Jadi kulitnya itu mengalami seperti bercak-bercak merah dan mengeluarkan nanah. Dan Pak Ratno ini menggaruk seluruh tubuhnya gitu ya, dikarenakan memang sudah nggak kuat nahan gatal. Dan akhirnya memperburuk keadaannya. Jadi Bu Sumi yang selama Pak Ratno ini dirawat di rumah sakit selalu mendampingi suaminya. Dan pada saat kondisi terparah yang dialami oleh Pak Ratno ini sempat mengatakan kepada Bu Sumi bahwa Pak Ratno ini telah menyesal melanggar peraturan yang telah dikatakan oleh dukun tersebut. Dan lebih menyesal lagi bahwa Pak Ratno ini telah melakukan dosa yang sangat besar, yaitu melakukan pesugihan. Jadi itulah kata-kata terakhir yang diucapkan oleh Pak Ratno ini sebelum ajal menjemput Pak Ratno. Dan akhirnya setelah beberapa hari Pak Ratno ini melawan sakit kulit yang dideritanya, Pak Ratno meninggal dunia dengan kondisi yang bisa dikatakan sangat menyedihkan. Sekujur tubuh Pak Ratno ini dipenuhi dengan bercak-bercak merah yang mengeluarkan nanah dan sangat bau. Jadi setelah jasad Pak Ratno ini dibawa pulang ke rumahnya, para warga yang melihat kondisi jenazah dari Pak Ratno ini seperti banyak yang berbisik-bisik gitu ya. Ada hal yang tidak wajar lah yang dilihat oleh para pelayat ini. Dan kejadian yang lebih aneh terjadi pada saat jenazah dari Pak Ratno ini dimandikan. Jadi pada saat jenazah ini dimandikan, ada salah seorang warga yang memandikan jenazah dari Pak Ratno ini mengatakan bahwa seluruh tubuh Pak Ratno ini sangat licin. Dan pada saat bagian tubuhnya ini digosok, tubuh Pak Ratno ini mengeluarkan seperti sisik. Selain sisik, seluruh tubuh Pak Ratno ini berkali-kali mengeluarkan darah pada saat dimandikan. Dan akhirnya semua berita tersebut didengar oleh Bu Sumi ini. Jadi setelah Bu Sumi ini mengetahui kondisi jenazah dari suaminya, ada salah seorang ustadz yang mendekati Bu Sumi. Dan ustadz tersebut menanyakan sesuatu kepada Bu Sumi. Nak Sumi, sebenarnya apa yang terjadi kepada suamimu? Lebih baik sekarang kamu bicara jujur kepada saya, biar saya bisa meredam keributan yang ditimbulkan oleh masyarakat. Sambil menangis sesegukan, akhirnya Bu Sumi ini menceritakan semuanya kepada Pak Ustadz. Pak Ustadz, kita selama ini sudah melakukan dosa besar Pak Ustadz. Jadi suami saya meninggal dikarenakan telah melanggar peraturan pesugihan ular yang selama ini kita lakukan. Dan setelah Pak Ustadz ini mengetahui apa yang sebenarnya terjadi gitu ya, Pak Ustadz ini membimbing Bu Sumi ini untuk kembali ke jalan yang benar. Dan Pak Ustadz juga menyuruh Bu Sumi ini untuk meninggalkan apa yang telah ia lakukan bersama sang suami almarhum Pak Ratno. Dan singkat cerita, akhirnya Bu Sumi ini pada saat itu juga langsung beristighfar dan melakukan sholat taubat.
Jadi teman-teman, sampai disitulah kisah yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Saya berterima kasih kepada subscriber yang telah membagikan kisah ini kepada saya dan mengizinkan saya untuk menceritakan kembali di channel YouTube saya. Semoga teman-teman yang mendengarkan kisah ini dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah yang saya ceritakan barusan. Buat teman-teman yang memiliki kisah atau pengalaman misteri yang akan dibagikan di channel YouTube saya, boleh teman-teman DM ke Instagram saya. Insya Allah saya akan ceritakan pengalaman teman-teman semuanya. Atau mungkin teman-teman ingin bergabung di segmen silaturahmi, boleh teman-teman DM ke Instagram saya. Insya Allah saya bersama tim akan mendatangi teman-teman semuanya. Jadi teman-teman bisa bercerita secara langsung dan membagikan kisah atau pengalaman misteri teman-teman kepada teman-teman yang menonton di rumah. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih buat teman-teman yang sudah setia mensupport channel saya. Semoga channel saya semakin berkembang sehingga saya semakin semangat menyampaikan kisah-kisah misteri yang ada di sekitar kita. Buat teman-teman yang mungkin saja baru bergabung di channel YouTube saya, jangan lupa diklik tombol subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan apabila saya mengupload video terbaru. Jangan lupa di like, di komen, dan jangan lupa dibagikan ke media sosial teman-teman yang lainnya. Jangan lupa juga di follow akun Instagram saya Rahayu_Fajri. Akun TikTok saya juga boleh di follow Rahayu_Fajri. Nanti saya akan membagikan updatean video-video saya yang terbaru. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan di dalam video saya kali ini. Saya Rahayu Fajri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.